itu. Kemudian takut akan Tuhan. Pemimpin itu dapat dipercaya apa? Karena takut akan Tuhan. Komit yang dibuat oleh Kristus. Ketika engkau percaya kepadaku, maka bisakah engkau kupercaya dengan keselamatan, tongkat keselamatan yang kupercayakan kepadamu. Sehingga pada akhirnya Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Kolose 3 itu ayat yang ke-23, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Allah, bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu kita ada di tengah-tengah komunitas layanan rohani, ataupun komunitas kepemimpinan sekuler, itu kita harus bisa menempatkan bahwasanya apa yang saya lakukan ini semua adalah anugerah kasih karunia pekerjaan Tuhan. Takut akan Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Tuhan, senantiasa ada di dalam jalan kebenaran. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa, tapi kita kan pendeta masih ada di tengah-tengah dunia. Kita masih ada darah dan daging. Bagaimana kita bisa melawan arus? Nah ini kalau kita menempatkan logika kita, bukan kecakapan kita, artinya hikmatnya Tuhan, tapi hikmat kita sendiri, maka kita pun akan tergeletak. Kita akan mudah jatuh. Karena di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudaraku, tawaran demi tawaran luar biasa. Tuhan sudah mengatakan, waspada dan berjaga-jaga loh. Jadi kalau saudara ada di tengah-tengah komunitas kepemimpinan yang sekuler, saudara dan saya tetap harus waspada dan berjaga-jaga. Pengalaman saya terus terang aja pada waktu saya ditempatkan di tengah-tengah kepemimpinan komunitas remaja-remaja sekolah menengah Kristen, salah satu sekolah menengah Kristen, saudaraku, aduh luar biasa. Mulai dari 14 orang itu saya dipercayakan Tuhan. 14 orang berkembang sekian puluh tahun ya jadi ribuan itu jelas. Banyak sekali, itu pun masalah setiap hari nggak pernah berhenti. Baik itu masalah datang dari muridnya, masalah datang dari orang tuanya, masalah dari staf gurunya, masalah dari pimpinan di atasnya, masalah dengan join atau kerjasama dengan pemerintah, masalah dengan buruh-buruh ataupun pekerja-pekerja yang terendah sekalipun, itu selalu ada setiap hari. Tetapi bagaimana kita menyikapi masalah itu, saudaraku? Saya selalu menyikapi bahwa masalah itu adalah berkat. Ketika kita memperoleh satu persoalan, persoalan itu adalah berkat. Sebab dengan masalah dan persoalan itu ternyata ketika kita bersandar kepada kebenaran Tuhan, hidup kita ini karena kebenaran Allah, maka kita akan memperoleh hikmat, tambahan hikmat setiap hari. Itu pasti. Itu pengalaman yang luar biasa. Tapi memang kita harus siap. Namanya pimpinan itu harus resiko siap apa? Rela berkorban. Saudara-saudaraku yang kekasih akan Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi ketika kita sudah boleh menyerahkan diri kita kepada Kristus, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Kristus. Ya Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Kuserahkan tubuh, roh, dan jiwaku hanya untuk kemuliaan-Mu. Maka itu harus kita terus tempatkan, gemakan, dan canangkan tadi terang-Mu tadi pujiannya ya. Sinar terang Tuhan itu harus kita nampakkan di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Jangan sampai redup, jangan sampai kita menjadi kelompok, akhirnya kelompok komunitas perempuan-perempuan yang bodoh, wanita-wanita yang bodoh, atau mempelai-mempelai yang bodoh. Tapi kita menjadi mempelai
mempelai yang bijaksana, selalu siap sedia. Karena apa, saudara-saudaraku? Ingat loh anak-anakku, hari-hari ini, hari-hari yang kau lalui adalah hari-hari yang jahat. Jadi kita tidak akan pernah mengatakan bagaimana pendeta, saya masih terdiri dari darah dan daging. Bagaimana kita bisa melawan arus? Sebab ketika kita tidak ikut dengan arus, maka kita akan menjadi orang-orang yang dikucilkan. Orang-orang yang mungkin tidak mempunyai teman atau berkawan. Nah, itu salah satu risiko, konsekuensi yang harus kita hadapi. Karena ketika Tuhan tempatkan kita, ingat anak-anakku di dalam Injil Matius itu ya, saudara-saudaraku ya, Matius 16 ayat yang ke-10, ingat aku tempatkan engkau seperti domba di tengah serigala. Oleh sebab itu hiduplah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah itu hikmat Tuhan dan akal budi harus berjalan seiring, berjalan bersama-sama. Itu. Nah untuk dapat terus kita bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Karena terus terang aja kita ada di tengah-tengah komunitas yang tidak mudah, komunitas yang terus terang aja bukan malaikat semuanya. Apa yang harus kita sikapi? Apa yang harus kita lakukan? Kalau engkau ingin berbuah, Roh Kudus yang sudah dipercayakan buat saudara-saudaraku, itu memampukan saudara dan saya untuk mau terus taat, hidup dalam pimpinan Roh Allah, hidup di dalam buah-buah roh itu. Kita tahu ada berapa buah roh, saudaraku? 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, ya kan? Kesetiaan, penguasaan diri. Jadi self control dan self managerial itu harus ada. Penguasaan diri, menguasai diri. Memang tidak gampang. Tetapi dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, ketika engkau akan menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat dipercayai, pemimpin-pemimpin yang terus berbuah bagi anak buahmu, berbuah bagi orang-orang di sekitarmu, dikatakan apa? Jangan engkau berjalan di jalan orang fasik, jangan engkau berdiri di jalan orang berdosa, jangan engkau duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi apa? Kesukaan kita harus Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi jawabannya adalah kita terus akan dipimpin di dalam Roh Allah, hidup takut akan Tuhan dalam perjalanan kepemimpinan kita ataupun kepercayaan Tuhan yang dianugerahkan buat kita untuk menjadi orang-orang yang dipercayai, pemimpin-pemimpin yang dapat dipercayai, minimal dapat memimpin diri kita sendiri. Ya, aku mau dipimpin oleh Roh Allah. Aku tidak hanya dipenuhi oleh Roh Allah, tetapi aku mau dipimpin oleh Roh Allah. Itu. Dipimpin oleh Roh Allah. Siapa yang mau dipimpin Roh Allah? Dialah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, berarti atmosfer kehidupan kita, keberadaan kita senantiasa ada di koridornya Allah, koridor kebenaran. Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang hijau daunnya dan yang berbuah pada musimnya. Wow, dahsyat sekali saudara-saudaraku. Jadi pertama kali memang kita harus menempatkan firman Tuhan, takut akan Tuhan, hidup dalam kebenarannya, selalu akrab di dalam doa-doa kita, dan tentunya menyandarkan iman percaya kita penuh kepada Tuhan, sekalipun itu ada risiko ataupun konsekuensinya. Kita mungkin bisa ditinggalkan teman kita, kita bisa ditinggalkan oleh sahabat kita. Tetapi ingat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita.
Dia akan menjadi teman dan sahabat kita yang sejati. Yesus sahabat sejati bagi kita yang lemah. Ya, kita selalu mendengar dan tentunya menyikapi undangan Tuhan setiap saat. Aduh, aku lelah Tuhan, aku capek Tuhan menghadapi anak buah yang begini, menghadapi orang-orang di sekitarku kayak begini, menghadapi keluargaku begini, menghadapi pelayananku begini. Ingat, Matius 11 ayat 28, Tuhan katakan apa? Marilah kepada kamu yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lega kalau kita mendengar dan menyikapi undangan Tuhan setiap hari. Percaya kepada Tuhan. Apapun juga masalahmu, sebesar apapun juga masalahmu, ingat Tuhan Yesus kuasanya terlebih besar daripada kuasa atau besarnya masalahmu. Jadi pemimpin yang dapat dipercayai itu cakap, hidup berhikmat dalam Tuhan. Dapat dipercayai juga hidup takut akan Tuhan. Punya komit yang luar biasa dengan Kristus. Bahwa aku mau hidup dipimpin dalam kebenaran. Kami hidup mau dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Kami mau hidup untuk dapat menjadi terang dan memancarkan dan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupanku yang berfaedah, bermanfaat, tidak hanya untuk hidupku, tapi untuk hidup lingkunganku. Nah itu. Nah yang kemudian yang diingatkan juga, ingat, pemimpin yang dapat dipercayai menolak dan tidak menerima suap. Wow, luar biasa. Amsal 15 ayat 27 itu apa dikatakan, saudara-saudaraku? Bahwa siapa yang menolak suap, hidup jauh daripada suap, mereka akan hidup. Tapi mereka yang berkeinginan terus dengan keuntungan yang gelap akan mengacaukan rumah tangganya. Karena apa di sini suap dikatakan? Mungkin kita melihat di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-8, saudara-saudaraku. Keluaran 23 ayat yang ke-8 dikatakan, Keluaran 23 ayat yang ke-8, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Benar ya saudaraku ya.